Amang ini sepertinya akan mengambil tema yang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena kita mengundang Amang Inang dari Paratawan Gereja HKBP Tanjung Priok Timur. Tepuk tangan dulu. Halo. Pastinya kalau jemaat TPT kenal dong sama Amang Inang yang di sebelah di depan aku ya, tapi yang bukan belum kenal. Kita kenalan dulu yuk. Mungkin kita mulai dari Amang Sintua Huta Galung, dilanjut sama Amang dan Inang. Bingung juga nih ininya, say hi-nya ini. Jadi hello apa? Tadi John? Halo TPT Lovers. Oke, hello TPT Lovers. Perkenalkan, nama saya Sintua John Morris Huta Galung dari Lunggu 7. Dari kategori kami dari Majelis Perbendaharaan Paratawan HKBP Tanjung Priok Timur. Terima kasih. Selamat datang Amang. Oke, silakan Amang. TPT Lovers, saya Sintua Edison Manurung, masuk di Paratawan setahun inilah ya. Saya berasal dari Lunggu 5, Sintua baru bekerja lah di sini jadi Paratawan ya. Ya semoga nanti kedepannya bisa memuaskan apa yang kami kerjakan untuk Tanjung Priok Timur. Terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat datang Amang. Perkenalkan, nama saya Sintua Luciana Hurusitorus. Saya bendahara gereja, atau seringnya orang panggilnya Benhur, bendahara Huria. Dan kebetulan ini adalah posisi saya di periode kedua. Jadi sudah agak lama juga, sudah 5 tahun sebagai bendahara. Dan saya Sintua dari Lunggu 11. Wih, selamat datang Kak cantik. Teman-teman, kita intermezzo dulu ya. Kayaknya tak kenal tuh tak sayang gitu ya. Aku sebenarnya sudah mengenal Amang dan Inang ini karena hampir tiap hari aku bertemu sama Amang Inang. Cuman untuk Inang, kayaknya ada yang beda deh dari Inang. Biasanya kalau jemaat TPT tuh melihat dikuncir, sibuk dengan angka-angka, duduk di tempat. Tapi sekarang cantik sekali. Oh iya, Kakak Joan. Kenapa? Karena Inang ini diundang khusus gitu. dari tim multimedia podcast khususnya. Jadi harus berpenampilannya agak beda dikit gitu ya? loh, Kak Joan. Iya. biar enggak terlalu kaku. Iya dong, ya. betul. Iya. Karena kita mau ketemu sama masyarakat di luar sana. Iya, betul. Bukan hanya jemaat TPT doang. Betul. Ya. Gitu. Luar Iya. biasa nih. Emang kalau Amang mah ya, Amang Manurung dan Amang Huta Galung udah selalu eye-catching. Oke, kayaknya banyak sekali pertanyaan yang akan aku tanyakan sama Amang sama Inang hari ini. Kalau tadi aku tanya sama Inang, kok cantik banget, kok berbeda sama hari-hari biasanya gitu ya? Apa karena ada sesuatu yang mau ditampilkan di podcast TPT? Kalau untuk Amang Huta Galung dan Amang Manurung, sebelum kesini apa yang dipikirkan? Aduh, mau datang ke podcast TPT nih, apa ya yang harus dipersiapkan? Apa aja sih yang disiapin sama Amang untuk datang ke podcast ini? Gimana perasaannya Amang kira-kira datang ke podcast TPT ini? Sungguh luar biasa. Terima kasih untuk dari anak-anak kami ya, khususnya dari tim multimedia yang sudah mengundang kami dari Paratawan serta Bendahara Huria untuk bisa kita diskusi ringan aja, sederhana, bagaimana bentuk dari kalau di dalam bahasa Indonesia Paratawan itu majelis perbendaharaan. Biar kita semua tahu tupoksi kita sesuai dengan yang telah dirumuskan dari pusat, dari HKBP pusat ya. Jadi terima kasih terima kasih kembali karena sudah kita diberikan untuk mensosialisasikan. Selama ini mungkin karena keterbatasan informasi ya para tahun taunya tukang betulin, tukang beli itu aja. Namun sangat besar sebenarnya kalau kita berbicara di suatu organisasi yang besar seperti HKBP ini. Kira-kira begitu, mungkin dari Amang Manurung bisa tambah. Ya boleh Amang. Ya, mau lihat ya, atau terima kasih ya sebagai undangan pada saat ini, merasa surprise juga lah ya. Belum pernah namanya begini kita ya. Waduh. Tapi ya itu adalah kita sikapin sebagai berkat Tuhan dan jalan Tuhan juga untuk mempergunakan kita membuat kemajuan di gereja ini. Perasaan kami ini suatu pintu ya, gate untuk menjelaskan apa yang kami tahu, apalagi sekarang ini kan
dengan tingginya teknologi ya banyak hal yang bisa mengontrol lah bagaimana kegiatan di Huria kita ini. Otomatis kan nanti pihak yang mengurus di sini atau kami para wartawan kan akan menjadi sorotan ketika sesuatu hal kami laksanakan kurang pada tempatnya gitu. Jadi kami akan berusaha sebaik mungkin mengikuti zaman dan mengikuti generasi-generasi muda seperti kalian lah ini ya. Jadi kami siap untuk itu. Terima kasih. Luar biasa ya, padahal cuma ditanya persiapan. Iya. Tapi ternyata sudah sampai ke akar-akar ini. Belum sih, belum akar-akar ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan Amang Inang, kita santai aja, kita ngobrol aja apa yang mau disampaikan sama Amang Inang, kiranya juga tersampaikan ke teman-teman jemaat TPT dan non TPT. Jadi apa yang terjadi di HKBP Tanjung Priok Timur pastinya bisa diketahui oleh semuanya gitu ya, karena setiap gereja itu pasti berbeda, walaupun sebenarnya dari pusat itu tugasnya sama gitu ya, tapi kan realisasinya akan ada perbedaan gitu. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke, yang pertama mungkin mulai dari Amang Huta Galung atau Amang Inang yang mau jawab, silahkan ya, aku persilahkan. Oke. Pertanyaan pertama dari aku. Ini adalah pertanyaan paling awal pastinya. Aku juga nggak tahu gitu. Definisi Parartaun gereja atau Huria itu apa sih, Amang? Seperti apa sih, Amang Inang? Yang jawab mungkin dari Amang Huta Galung atau? Saya Oke. sedikit ini ya. Boleh, Namun tadi ada sedikit terlupakan. Jadi kebetulan kami coba menggambarkan dulu ya, ini mungkin sejalan dengan pertanyaan dari Kakak Johan sendiri tadi ya. Kita di Parartaun ini kita ada tiga orang yang bertanggung jawab di Parartaun. Jadi kebetulan ketua kami sedang pemulihan kesehatan, yaitu Amang Sintua Kolaris Amalau. Jadi beliaulah jadi ketua kami. Jadi pesan dari beliau kepada tim podcast di sini, terima kasih sudah memberikan kesempatan dari kami di tim Parartaun dan Bendara Huria untuk dapat menjelaskan mungkin sedikit supaya semua jemaat terutama di HKBP TPT ini akan lebih jelas bagaimana tupoksi ataupun persyaratan ataupun definisi dari Parartaun itu tersebut atau majelis perbendaraan. Jadi kembali lagi mungkin mohon maaf ketua kami dari Amang Sintua Kolaris Malau tidak bisa hadir ya. Jadi mohon doanya untuk kesembuhan beliau. Oke, terima kasih. Jadi kita masuk tadi pertanyaan ya, definisi dari Parartaun tersebut ya. Jadi Parartaun tadi yang kita coba jelaskan adalah tadi majelis perbendaharaan. Jadi kalau di secara tupoksi yang telah diberikan ataupun pengertian yang adalah secara global dari kita HKBP semua adalah suatu pelayan tahbisan yang dipilih oleh rapat pelayan tahbisan untuk membantu pimpinan jemaat untuk mengelola harta dan administrasi jemaat. Jadi itu mencakup juga ya, mencakup bendahara Huria dan Parartaun. Kira-kira begitu pengertian dari Parartaun atau majelis perbendaharaan yang bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat, yaitu pimpinan jemaat HKBP Tanjung Priok Timur. Itu. Kemudian periode itu adalah masa jabatan adalah 4 tahun dan dapat dipilih 2 kali berturut-turut, sama seperti Inang Sintua Bursitorus itu 2 kali. Jadi udah istilahnya periode berikutnya udah selesai. Jadi istilahnya tidak bisa lagi dipilih menjadi bendahara Huria. Gitu seperti itu. Tapi itu kembali lagi nanti secara administratif ya. Kira-kira begitu. Definisi kita Parartaun. Ada batasnya ya, Mang ya. Sudah 2 kali periode, setelah itu sudah berarti ya. Ya. Kita berikan ke kesempatan orang lain gitu. Kesempatan ini akan diberikan kepada orang lain. Pastinya, gitu ya. Karena banyak lah yang bertalenta Pasti, kita ya. semua. Jadi itulah kesinambungan kita di Parhalado ya. Semuanya mempunyai kompeten untuk tugas-tugas bukan hanya di Parartaun, di Bendahara Huria, di Sekretaris Huria, di Diakonia, Makturia, ya. semuanya kita harus melayani di semua sisi itu. Kira-kira begitu. Oke. Ternyata Parartaun itu punya istilah nama lain, majelis apa tadi, Mam? Perbendaharaan. Kalau di bahasa Indonesianya ya, Iya. kalau di
mungkin di HKBP Parartaon. namanya HKBP Parartaon, iya, Parartaon. iya, iya. Itu bahasa Bataknya langsung Nang? Apa hanya ininya aja? Betul, bahasa judulnya, Bataknya title-nya Parartaon, aja. iya. Oh, bahasa Bataknya Parartaon. Oh iya, karena kan pastinya anak-anak muda juga ya, termasuk aku Iya. akan bertanya-tanya. Yang betul tadi kata Amang, Parartaon itu yang aku tahu cuman perbaiki ini, beli ini, tapi ternyata istilah pentingnya adalah majelis perbendaharaan yang artinya Parartaon. Itu sangat dalam sekali ya, dan itu yang akan kita tanyakan di podcast hari ini. Oke, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasanya, Amang. Mungkin aku akan bertanya ke Amang dan Inan ya. Bagaimana Parartaon mengelola aset gereja? Kira-kira gimana Amang, Inan? Yang mau jawab mungkin dari Inan atau Amang? Boleh dari siapa dulu? Kita boleh. Oke, silakan Inan. Dari sisi keuangan lah itu. Oh iya boleh Ya, ya, dari kalau sisi kami keuangan dari ya. sisi Karena saya bendahara ya berarti dari sisi keuangan. Iya. Nah, Gimana jadi- kira-kira Inan? Jadi karena bendahara adalah bagian dari Parartaon, berarti kita harus kerjasama karena satu tim. Nah, bagaimana kita mengelola Aset harta, gereja. aset gereja di sini? Ya itulah tugas kita Parartaon. Jadi kalau ada laporan ada yang rusak, ya Parartaon akan menindaklanjuti seperti itu ya. Tapi itu pun dilihat adakah anggarannya di anggaran yang sudah ditetapkan. Tapi kalaupun tidak ada, melihat urgensinya, kepentingannya. Kalau memang itu penting banget, nggak ada pun di di anggaran itu boleh dikeluarkan Kerjakan ya. atau diperbaiki atau dikerjakan begitu. Dan Parartaon juga bertugas untuk merawat ya seluruh aset gereja, menyimpan surat-surat berharga milik gereja, misalnya ya itu nih surat-surat sertifikat gereja. Jadi kan itu disimpan oleh Parartaon. Kebetulan karena yang mempunyai kita mempunyai berangkas, jadi bendahara gereja lah yang menyimpan Yang itu. menyimpan. Iya, jadi sewaktu-waktu diperlukan bisa diminta. Jadi itulah tugas Parartaon. Jadi merawat, mengelola, memperbaiki semua supaya pelayanan kita berjalan dengan baik. Memang kita belum 100% sempurna pelayanan kita, tapi kita berusaha semaksimal mungkin dengan dana yang ada, dengan kemampuan kita yang ada. Itulah yang kita kerjakan. Memang tidak bisa memuaskan semua ruas ya, Iya. tapi paling nggak kita berusaha. Itu aja. Ayo Amang mungkin mau ditambahkan? Ya, kalau lihatnya terima kasih ya. Kalau dari saya sih dari Parartaon tadi kita akan mengikuti visi misi HKBP dulu pertama ya. Iya. Dimana visi misi HKBP itu di buku biru ini ada 8 loh ya. Dan yang terakhir itu nomor 8 itu adalah Parartaon. Itu tugasnya itu adalah bisa saya bacakan ya, mengembangkan penata layanan, pelayan, organisasi, administrasi, keuangan dan aset yang bersih, rapi, transparan, akuntabel dan melaksanakan pembangunan di gereja. Jadi intinya di situ semua saya kira udah mencakup keuangannya, mencakup bagaimana kita mengelola aset yang ada gitu loh. Jadi kalau secara umum saya pikir ya sementara ini kita ya, melihat bagaimana apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kita akan melihat dulu year to year ya. Artinya apa yang dilakukan tahun kemarin seperti itulah yang kita ikutin dulu dengan melihat bagaimana perkembangannya. Tapi setelah kami lihat selama ini, kebetulan saya sama anggota Galung itu latar belakangnya orang-orang pekerja lah ya, yang mengerti bagaimana itu utilities gitu ya. Nah, utilities itu kan termasuk bagaimana memelihara aset ya. Jadi sebelumnya ya kita bukan menyalahkan siapa-siapa, cuma ada juga kadang-kadang aset yang ada di punya kita ini aset yang mahal, suatu saat itu tidak bisa berguna. Jadi di situ kami bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa apa aset yang perlu di sini kita harus benar-benar lindungi ya. Jadi sebisa mungkin diinventarisasi bagaimana kondisinya gitu ya, dan itu dipakai kemana, diletakkan kemana gitu. Jadi sesuatu yang kelihatan rusak pun sebetulnya masih bisa diperbaiki. Itu mengingat keuangan kita juga sangat terbatas. Itu saat ya itu dalam pemeliharaan
sebetulnya, tapi itu sangat fatal itu. Iya. Jika terjadi toilet tersebut tidak bisa dipakai. Waduh, betul. Apalagi gereja gitu ya, Bang ya. Iya, jadi suatu saat pernah saya telepon sama ibu-ibu inang peranika, aman kok toiletnya nggak bisa jalan. Iya. Saya lagi saya pusing gitu. Saya telepon sama Mutagalung bagaimana, akhirnya kami servis dulu waktu itu pompa ya. Iya, lumayan Toilet kan nggak jauh-jauh dari air lah. Gitu ya. Jadi disitulah dasarnya kita untuk mengambil tindakan. Jadi seperti yang lain-lain juga, selain itu memang dalam juga ya para utawi bagaimana tupoksinya seperti yang kami alamin lah ya. Untuk menganggarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan itu sebetulnya kita bekerja sama dengan bendahara. Bagaimana ini untuk bisa disanggupin semua lah gitu ya, atau bagaimana caranya kita melihat balancingnya gitu. Kadang-kadang kan dari seksi-seksi yang lain emang perlu, dari sekolah minggu, dari remaja, dari seksi-seksi yang lain semuanya kan perlu dana dan perlu pendanaan. Itu kita kadang-kadang memberikan suatu pengertian kepada mereka supaya lebih bisa mandiri, karena gereja kita pun terbatas kemampuannya gitu ya. Jadi mengatur itu juga. Setelah kita dapat nih seberapa besar biaya yang telah kita setujui, kita juga harus mencari dari mana sumbernya ini. Strateginya ya, Bang ya. Jangan saat kita nanti kita mau aplikasikan atau cairkan itu kita berbenturan dengan bendahara. Di mana buktinya? Tunjukkan ke saya. Betul. Nah itu sebetulnya bendahara pun begitu akan sangat bagus juga sih. Jadi saya kira bisa diterangkan ibu bendahara lah kalau masalah begitu kan. Jadi jangan kira kita itu kerjasama, terus berantem kita kadang-kadang. Iya. Masalah bagaimana gitu ya. Iya, gitu ya. Kalau kami ini cowok materialis semua. Semua cowok-cowok materialistis. Selalu minta duit. Kalau abang cowok-cowok materialis, kalau Inang harus menjaga. Iya. Apakah ini fungsinya perlu gak, urgensinya gimana? Harus teliti ya, dan betul ya, karena menjaga aset itu memang perlu banyak alasan yang penting dulu gitu. Urgensinya harus ada dulu, baru berani ngeluarin duit gitu ya. Oh berarti kalau boleh aku simpulkan ya, Amang Inang ya, memang para tahu cara
karena apa? Karena kita juga harus melihat kondisi keuangan kita. Itu nomor satu itu, dan itu kita bekerja sama dengan para tangga. Jadi tapi biarpun kita satu tim, kita bukannya hinggih-hinggih aja gitu kata orang Jawa. Kita kadang berantem juga. Ini kenapa dikeluarkan? Uang lihat nggak sih di warta itu berapa sisanya? Gitu. Tapi kalau para tangga ini penting lah, ini penting untuk ini. Ya kita ya itu saling mana yang dikasih kulur jadi gitu, saling ini yang memberikan masukan gitu ya. Dia juga punya argumen yang kuat, ya udah lolos gitu. Memang cowok matre semua ya rata-rata. Gimana Cowok matre semua minta duit terus. 3 kali 1 nah. Iya, 3 lawan 1, 3 kali 1 3. Iya, makanya 3 lawan 1 gimana? Aku juga jadi inang. Aduh, sebentar. Iya. Aduh. Tapi ternyata itu 2 tugas penting ya. Utama layanannya. Tugas utama adalah kita mengelola keuangan dengan baik dan melaporkan keuangan itu setiap minggu ya, karena kita juga menjaga kepercayaan luas. Betul sekali. Aja. Jadi itu yang paling penting. Kita juga melihat mana yang paling penting dikeluarkan ya, itu aja. Dan kebetulan para tahun ini juga bisa kerjasama dengan baik. Bukan berarti kita selalu sejalan, juga kita juga kadang ya berantem Pasti ada. iya Gesekan. iya, itu aja sih Kak. Tugasnya adalah itu mengelola keuangan, melaporkan juga bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat kita. Iya. Selain pimpinan juga sebenarnya secara psikologis ya Ina mempunyai tanggung jawab untuk jemaat harus mengelola ini dengan baik gitu ya, supaya jemaat juga tahu kondisi keuangan kita ini seperti ini. Jadi tidak serta merta saya mau dana ini, kategori ini saya mau dana ini dong. Betul kata Ina tadi, saya mau beli keyboard yang 30 juta. Waduh, padahal nggak bisa gitu ya. Ada yang lebih penting. Iya. Dan selain Kita sesuai kebutuhan iya, aja. sesuai kebutuhan aja gitu ya Kak ya. Oke, luar biasa. Mungkin tadi yang Inang bilang argumen-argumen itu adalah salah satu keluh kesah atau kendala Inang. Tapi selain itu ada nggak sih Inang kendala lain sebagai bendahara Huria tuh, ada nggak menghadapi orang-orang atau rekan pelayanan yang memaksa gitu, atau ada nggak cerita unik dari pengalaman Inang sebagai bendahara Huria 2 periode ini? Sejauh saya jadi bendahara, kayaknya sih nggak terlalu banyak kendala ya. Nggak banyak puji Tuhan. Nggak banyak kendala. Cuman ke diri saya aja kadang gimana ya? Kok Sintolanya bisa tiap tahun OTW kesini, OTW kesini. Sementara bendahara harus nongkrong di situ sampai tiap akhir pekan. Sintola yang lain on the way kemana? Bendahara di sini aja sampai hari Jumat. Harus bertanggung jawab, harus melaporkan keuangan. Jadi itu aja sih. Jadi saya kadang kesel, kok nggak bisa ya? Kayak mereka tiap akhir pekan bisa jalan-jalan gitu. Sementara saya harus di sini sampai selesai. Ternyata itu Dan satu lagi, udah kita bilang closing tuh sampai Jumat jam 12 mutasi. Atau ada yang transfer jam 4. Nah, masukin. Harus ada di warta. Mau nggak mau tidak. Iya, harus dimasukkan. Itulah kadang bisa menjadi kesel sendiri kadang. Oh begini ya ternyata kerjanya, sampai orang-orang bisa jalan-jalan, bisa healing-healing, kita sendiri nggak harus di sini nongkrong gitu. Karena tanggung jawaban ya itu laporan keuangan itu yang setiap minggu harus dilaporkan. gitu Iya, ya. itu aja sih Kak. Kalau yang lainnya sih kendalanya nggak ada. Nggak ada ya, Kak? Iya, kebetulan teman-teman saya juga enak diajak kerja sama. Saling Gitu aja. support ya. Iya. Ternyata malah Inang yang Cuma ngerasa dalam diri saya Iya. sendiri yang merasa kok ternyata nggak enak ya. Tapi tidak apa itu manusiawi, wajar gitu. Karena aku juga gitu. Iya, kadang ya. Ketika semuanya pas weekend jalan-jalan kita di sini. Iya. Tapi tidak apa-apa, karena kalau buat Tuhan ya pasti akan ada kebaikan di balik itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, para tahun ini kan banyak ya anggotanya dan pengurusnya, maksud aku gitu ngomongnya. Kayak Sintua Cemalau sebagai ketua, terus Amang Sintua Utagalu sebagai anggota, Amang Sintua Manura sebagai anggota, begitu juga Inang sebagai Inang Bendahara Huria. Kalau Inang kan sudah ada label sendiri gitu ya. Nah, tapi gimana sih cara Amang membagi tugas dalam para tahun ini? Mengelola aset gerejanya gimana cara bagi tugasnya? Mungkin Amang bagian ini ya, Amang Menurung bagian ini ya gitu. Ada nggak pembagian tugas seperti itu kira-kira Amang?
Kalau untuk pembagian tugas, emang kebetulan kita dari background, kebetulan saya dengan nama Sintua Madrong itu backgroundnya teknik. Dalam artian ya kita bisa berbagi tugas di mana, karena kan kita juga masih beraktivitas di luar ya, dalam artian masih bekerja. Dan siapa saja yang bisa waktunya memberikan untuk istilahnya mungkin ada komplain ini atau ada perbaikan ini, kita bisa atur waktunya. Dan juga kita juga sebenarnya juga nggak selalu harus berada di dalam dalam perbaikan tersebut. Kita punya vendor ini yang kita sudah kerjasama lah, dalam artian mengingat bahwa keterbatasan di kita untuk pengertian tersebut ya, dalam artian kita tetap dari bahagian supervisi aja, dalam artian ini apa yang harus dikerjakan, apakah benar proses perbaikannya seperti ini nih, kita yang harus mengatur. Jangan sampai nanti dari pihak vendor biasalah mereka ada memberikan keuntungan atau faedahnya. Betul. Seperti itu. Nah, itu yang kita bisa istilahnya mitigasi. Cukup kok pakai ini, selesai. Jangan sampai lebih dari itu. Karena kembali lagi tadi dari Inah Benur bahwa itu semuanya kembali bahwa kita harus menjaga stakeholder kita, yaitu jemaat AKBP TPT. Iya. Karena kesemuanya itu ya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi nggak boleh kita bicara bertanggung jawab besar, karena kalau dibilang sensitivitas itu sangat besar di keuangan ini ya. Betul. Jadi itu yang kita harus jaga. Kita harus jaga bahwa ya jemaat memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola apa yang mereka berikan kepada kita menjadi suatu pelayanan yang benar, baik, dan boleh berfaedah. Itu intinya. Jadi memang kita selalu bekerja sama lah, baik secara kita bertiga ataupun dengan Inang Benhur, dengan vendor yang kita sudah anggaplah bahwa oke lah, mereka mempunyai kapabilitas yang benar dalam memperbaiki sesuatu, dan juga kita bisa minta tanggung jawab mereka kalau mereka atas hasil perbaikan mereka. Contohnya seperti kecil itu. Mungkin boleh ditambahkan nanti Amal. Dari Amal itu ada yang mau tambahkan? Jadi, seperti yang disebutkan Amang Huta Galung itu sangat benar. Selama ini kami bertiga, seingat saya ya, sudah ada hampir setahun lah kita bekerja sama di sini. Kita menginventarisasi masalah, makanya ya. Satu titik saya melihat ada kekurangan di sebelah sana sini, Amang Huta Galung juga begitu. Kita identifikasi dulu dan kita daftarkan. Kita berembuk dulu nih. Berembuk dulu orang para tahun di luar pengetahuan bendahara ya. Jadi kita main belakang. Kita baru ketahuan nih. Betul. Jadi kita bicara dulu sama ketua kita bawakan wacana ini. Kira-kira trouble-nya begini, trouble shooting-nya bagaimana? Butuh dana berapa? Kira-kira kita mau bagaimanakan ini gitu lah. Jadi kebetulan seperti yang dikatakan Amang Sintua Huta Galung tadi, kita memang background-nya memang orang-orang teknik yang mengerti utilities lah ya. Jadi setiap ada perbaikan, umpamanya nih perbaikan gedung, seperti gereja kita dulu kan pernah itu bocor apa segala macam. Itu kami berembuk secara teknik, mungkin saya bisa di situ dan Amang Huta Galung juga. Kami saling mengisi. Ini akan diganti seperti apa gitu kan? Jadi seperti yang dikatakan Amang Huta Galung tadi, bukan lantas siapa vendor yang kita panggil itu atau tukang yang kita panggil dia yang menentukan, bukan. Kita yang menentukan mereka bekerja seperti apa. Jadi kita usahakan mereka bekerja seefektif mungkin dan bahannya juga tidak berlebihan gitu kan. Dalam arti bisa dipakai HPS 70 gram, kenapa harus 80 gram seperti itu. Oke, baik. Tapi apalagi Neng kondisi di atas, apalagi dia di kondisi di atas kan perlu sesuatu yang ringan gitu ya. Kita harus akan aplikasikan yang terbaik dengan itu. Jadi artinya di para tahun ini pun kita nggak pernah kita namanya kerja sendiri ya. Nah, jadi begitulah kita kolaborasi, dan setelah kita hitung kira-kira untuk budgetnya ini sekian, kita bertanya dulu kembali nih ke Menteri Keuangan nih. Ini ya? Iya. Bagaimana kira-kira? Wah, kata beliau pajak belum masuk nih.
Gimana kita mau masukin? Apa ngambil dari mana? Dari dana mana gitu kan? Jadi seperti itulah. Tapi kalau memang udah benar-benar urgent, ya harus kita lakukan. Harus ya? Iya. Saya kira begitu sempat. Berarti fleksibel aja ya, tidak ada Iya. pembagian tugas yang kaku kayak pokoknya Amang Sinto Huta Galung bagian ini, Tidak. Amang bagian ini nggak ada ya. Tapi memang iya sih, selama aku mengenal Amang Sintua menjadi Parartawan, memang linear sebenarnya kerjaan dengan pelayanan gitu ya, karena sama-sama mengerti, jadi kenapa enggak kita saling backup gitu ya. Berarti sama dengan Amang Sintua Malau juga seperti itu ya? Betul. Oh, oke, baik. Emang ya, karena sebenarnya tugasnya itu aja sih sebenarnya, menjaga aset ya. Makanya oke. Aku ada pertanyaan nih. Ini sebenarnya pertanyaan lumayan tertuju untuk kategorial atau misi dalam pelayanan gereja kita. Gimana sih cara Parartawan berperan mendukung misi dalam pelayanan gereja kita? Contohnya, misi yang aku maksud adalah kita kan kalau rapat huria tuh ada namanya anggaran dari Parartawan ya. Setiap kategorial itu kan pasti ada dana yang dibutuhkan. Gimana cara Amang dan Inang Parartawan mendukung misi itu gitu? Padahal kondisi keuangan kita seperti ini. Gimana sih caranya, Amang? Nah, boleh nggak dijelaskan? Saya jelaskan dulu. Boleh, Amang Jadi, Sintua. pengalaman kita terlebih kita itu untuk tahun ini ya, setelah kita teliti anggaran baik. terdahulu itu sebetulnya bukan mengatakan anggaran itu double ya. Jadi ada satu mata anggaran itu di beberapa departemen lah gitu ya. Oh, sama gitu ya? Sebetulnya tujuannya sama, seperti ada di Martulia atau di Diakonia gitu ya, yang sebetulnya dia itu termasuk kelengkapan ya, dalam arti utilities juga gitu. Jadi kalau untuk kelengkapan ini saya kira masuk aja ke Parartawan gitu. Jadi itulah di rapat huria kemarin banyak hal-hal yang biasanya masuk ke Martulia, Diakonia, sama Koinonia yang bersifat pengadaan, kita masuk di Parartawan, jadi satu pintu gitu ya. Jadi biar satu pintu gitu namanya. Betul. Jadi seperti umpamanya nih orang beta ya, belajar di teman. Iya, Dia butuh kapur tulis nih, mereka tidak akan membeli sendiri. Jadi mereka itu akan meminta kapur tulis kepada kami. Betul, ujung-ujungnya sebenarnya ke Parartawan gitu Kami ya. yang mengadakan kapur tulis tersebut gitu. Jadi mereka hanya menyebutkan, saya butuh barang begini. Umpamanya nih saya butuh gelas, saya kan mau mengadakan gelas. Jadi kami bukan memberikan duit gelas gitu, bukan. Iya. Jadi seperti itu. Membeli gitu, Amang. Iya, jadi dia butuh umpamanya sendal, kami kasih sendal. Bukan kami kasih untuk beli sendal, bukan gitu. Jadi seperti itu, saya kira itu akan lebih efektif lagi ke depannya gitu. Saya kira bisa ditambahkan sama Galung sebenarnya. Iya. Jadi kuncinya harapan kami dari Parartawan itu adalah di setiap kategorial kita tuh sinergi. Silakan, Amang. Dalam artian gini, contohnya kebutuhan dari kategorial ini itu harus bisa masuk, diusahakan untuk bisa masuk, bisa dipergunakan, bisa dimaksimalkan di kategorial lain. Gitu contohnya, contoh kecil aja, ini menyambung dari Amang Sintua Manurung ya. Mereka butuh meja. Jadi kita di Parartawan itu juga fungsinya juga asistensi sebenarnya. Jadi kita membeli barang itu, oh ya, kalian butuh meja untuk belajar, gitu ya. Oke, karena kan meja ini istilahnya harusnya bisa dipergunakan untuk fungsi yang lain ya, dalam artian mungkin kategori lansia, kategori ina atau ama lah, semuanya kayak gitu. Bagaimana kalau kita bikin yang multifungsi? Makanya kita asistensi lah kepada para pengajar beta ya. Bagaimana kalau kita kasih yang bisa ditekuk atau bisa mobile kayak gitu, gimana Bang? Kita contoh. Oh boleh Emang, itu lebih baik katanya. Nah itu seperti itulah, kita juga tidak hanya melihat meja tulis saya sebagai meja dalam bentuk fungsi fisiknya. Namun kita juga minta pendapat dari mereka bagaimana supaya meja tersebut tidak hanya dipergunakan dalam satu kategorial, ya, bisa dipergunakan sangat berfungsi, karena memang tadi yang saya bilang, karena kita ini bukan berjalan per kategorial, kita berjalan dalam satu wadah yang besar, yaitu HKBP Tanjung Priok Timur.
ya. Jadi kategori ini berhasil ya, nama besar kita yang akan juga yang diangkat lah ya, seperti itu. Jadi memungkinkan harapan kita, dalam arti harapan besar kita di Parata tahun ini sebagai pengelola dari aset-aset dari Huria, aset-aset dari gereja, majelis perbendaharaan itu semuanya kita bisa maksimalkan lah ya, supaya semuanya berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai kita punya A tapi kategori ini tidak bisa memakai. Iya. Ya, padahal kita punya ini alatnya, hanya karena mungkin diperlukan, namun kita bisa atur lah waktunya nanti ya, waktu penggunaannya misalkan dari kategori A, B, C, D kita bisa atur ya. Gitu ya. Dan kita juga membeli alat-alat itu tidak bukan alat-alat yang kacangan, kita cari yang benar-benar yang berfungsi, dalam artian bisa tahan lama ya, bukan hanya cuma kuat setahun 2 tahun, dalam artian karena kita yang mempergunakan kan banyak tangan, banyak untuk kegunaan apa seperti itu. Jadi lebih supaya ini aja lah ya, semuanya bisa merasakan bahwa apa yang diberikan oleh gereja bukan hanya satu kategori atau kategori ini, merasakan semuanya harus bisa merasakan apa yang tadi saya bilang, kembali lagi ke stakeholder yaitu jemaat, karena mereka lah yang memberikan semuanya itu untuk kita bisa pergunakan gitu kan, bukan hanya dalam satu kategorial. Harapannya seperti itu. Jadi kita berangkat dari itu, kita semua di para tahun dan di semua jemaat, bukan hanya kita ya di para tahun, tapi semua Sintuala, semua para halado menginginkan hal sinergis seperti itu. Kira-kira gitu kan. Tapi memang iya sih, aku pun selalu merasakan, contohnya dari Amang Huta Galung gitu dan Amang Manura pasti akan balik bertanya. Jika kita butuh, akan ditanya, memang perlu yang seperti apa? Bukan serta-merta kayak butuh meja, dibelinya meja biasa. Ternyata memang supaya semua bisa memakai. Jadi mengirit juga. Iya benar sih, itu salah satu strategi juga sih Nangya. Dan mengirit ya, menghemat mungkin ya, menghemat anggaran. Tapi ya fungsinya ada dan tahan lama. Itu yang bagus punya, bukan yang biasa ya. Luar biasa. Oke, terima kasih jawabannya Amang. Ngomongin aset nih, aset kan banyak sekali. Ini depan kita juga aset gereja ini. Kita lihat ini aset gereja, yang menyorot kita ini juga aset gereja gitu ya. Dan dari setiap seksi di gereja pasti kan punya asetnya masing-masing ya Amang Inangnya. Kayak multimedia, punya kamera, punya tripod, punya yang lain-lain, operator, infocus, laptop gitu kan, ada banyak tuh. Terus juga kayak seksi musik, ada alat musiknya, macam-macam. Jadi gimana sih cara para tahun agar bisa menghimbau gitu untuk menjaga aset itu dari setiap seksi Amang? Adakah waktu-waktu tertentu atau aturan tertentu dari para tahun yang ditujukan kepada seksi-seksi untuk permajaan, atau mungkin ada evaluasi berkala dari Amang dan Inang turun langsung ke seksi bertanya gitu, alat ini gimana, apakah ada kerusakan atau ini ada perlu apa, ada gak hal-hal seperti itu? Gimana cara Amang dan Inang menghimbau aset-aset setiap seksi itu? Apa turun ke lapangan atau ada cara sendiri atau gimana Amang Inang? Ya, kalau kami dari benar masukannya bagus ya Kak Joan ya. Ada evaluasi setiap adanya aset atau dari seksi gitu ya. Dari seksi seperti itu ya. Mungkin per tahun itu dia akan melaporkan kondisi dari, anggaplah dari kita contohnya di podcast ini, di seksi podcast apa aja alatnya, apakah dalam nanti di review di setahun ke depan apakah ini masih berfungsi atau tidak. Oke, seperti baik. itu mungkin supaya menjaga kesinambungan ya, jangan sampai nanti di tahun berikutnya ada beberapa alat yang sudah tidak dapat dipergunakan, tidak dianggarkan. Iya benar. Jadi akan mengganggu proses maksudnya program kalian di situ. Betul. Ataupun ada yang mungkin kita bisa tingkatkan dengan, tapi tidak tingkatkan dalam arti tidak merubah seluruhnya ya. Kita misalkan tingkatkan ini mungkin mic-nya mau yang bentuknya supaya lebih mendapatkan sensitivitas yang bagus tanpa harus Upgrade merubah lah ya. upgrade seperti itu kan. Kita ya sama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik ya. Apa yang sudah ya tadi kembali lagi kita bilang kembali ke stakeholder. Saya selalu mengedepankan bahwa inilah jemaat kita ya. Jangan sampai nanti bahwa melihat apa yang mereka berikan itu
dalam kata kutip tidak ada faedahnya seperti itu. Itu yang kita harapkan. Stakeholder kita adalah pelayanan kita terhadap jemaat. Jadi kita berikan yang terbaik. Itu salah satu langkah yang baik ya Kak Joni. Kita review lah, dalam artian setiap tahun bukan hanya podcast ya, mungkin nanti ada kita nggak tahu lah ya kedepannya kalian punya program apa, nanti kita bisa runding ya dari apa ya, aset ataupun dari peralatan yang kalian punya itu apa yang bisa kita tambahkan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi seperti itu, kira-kira gitu Kak Joan. Itu bagus itu reviewnya per tahun itu harus ada. Nanti emang kita lagi bikin satu inventarisir ya dari setiap kategorial, nanti akan kita berikan formnya untuk mereport dari hasil dari yang mereka punya kepada kita, bahwa apa saja yang perlu kebutuhan seperti musik, mungkin harus ada namanya pemeliharaan mixer atau pemeliharaan itu. Nah itu yang coba kita gali lagi, jangan sampai inilah kadang-kadang lah ya, bukan hanya bukan kita belajar gereja, pemahaman Indonesia itu lebih mudah membeli daripada merawat. Iya, bener lagi. Seperti itu. Nah itu yang kita pengen, supaya jangan sampai ada kerusakan dulu baru kita perbaiki. Bener. Gitu. Mencegah lah ya Bang ya. Itu yang masih agak sulit ya untuk kita menjadikan satu kebiasaan baik sebenarnya seperti itu. Justru itu salah satu tugas para relawan juga untuk mengajarkan gitu, mengedukasi jemaat dan setiap sesi supaya kerjaan kita juga kurang gitu, jangan sampai rusak kan, jadi akan lebih banyak. Tapi ya lebih baik kerjaan Amang kurang daripada barang-barang yang rusak. Itu ya teman-teman. Satu tadi, jangan lebih baik membeli daripada merawat. Itu maksudnya. Harus dirawat. Apalagi yang dihadapin ini bukan 1, 2, 10 orang. Wah, lebih dari itu ya. Ngomong-ngomong soal jemaat nih Amang, Inang, pasti kan banyak cerita lah ya dalam setiap pelayanan yang telah Amang Inang layani gitu dan lalui gitu. Ada nggak kendala atau cerita lucu dalam menghadapi tugas tersebut? Ada kalanya jemaat itu punya karakter memaksa. Pasti kan contoh perspektif aku butuh ini Amang, ini tuh sangat penting bagi aku ini dan seksiku ini penting banget, tapi bagi gereja itu tidak penting. Kenapa ya? Boleh nggak dibeli saja gini-gini? Gimana cara Amang sama Ina menghadapi orang kayak gitu, jemaat seperti itu? Apa ada cerita pernah menghadapi kah atau gimana? Ada nggak? Karena aku sendiri pernah seperti itu. Coba ada nggak kira-kira Amang Ina? Gini ya, pernah saya. Oh pernah Bang? Boleh dong diceritakan dong Bang. Jadi ini sebetulnya sih memang penting apa yang diminta mereka ini menyangkut sekolah minggu kita dulu ya. Jadi waktu itu gedung sekolah minggu itu telah selesai, tapi dari segi coolingnya ya, pendingin ruangannya kurang gitu ya. Oh baik. Jadi mereka butuh pendinginan beberapa BTU lah gitu, karena satuan AC-nya ya. Artinya ini mereka itu butuh yang 1,5 PK pas sampai 2 PK 3 unit. Sedangkan itu kan harganya kan bisa 20 juta kan saya. Betul. Nah disitulah kita bergandeng sama Inang Bendahara, Menteri Keuangan. Wah dari mana duitnya gitu kan. Terus saya bilang begini sama mereka, memang udah penting banget. Oh iya Bang, Ketua Koinonia pun udah datang, udah diseret-seret saya ke sana. Waduh, udah rumit nih. Betul. Saya lagi baru buka jubah, begitu diseret. Ayo lihat ke sana katanya. Kebetulan saya bertugas pagi ya. Coba rasakan Bang, panasnya seperti apa ya. Coba rasakan lagi. Nah gitu, jadi waktu itu guru sekolah minggunya, udahlah biar ada bukti, saya bilang, biar nggak ibaratnya cuma asal ngomong aja. Saya foto mereka, saya suruh tunjuk tuh barang. Barang mana nih, mau taruh di mana? Tunjuk ke situ, saya foto. Jadi lucu aja gitu, jadi sepertinya jadi suasananya jadi pecah juga lah ya. Enak juga, tapi mereka mengerti bahwa nggak segampang itu mengadakan barang tersebut gitu. Tapi memang untuk kebutuhan itu harus kita memang penuhin ya. Ya seperti itu. Kadang-kadang yang ada lagi pengalaman yang kedua ya. Ada lagi Bang? Ada lagi tuh. Kak Joan kan pernah lihat ya di depan sekolah itu banyak lemari-lemari dulu ya. Oh, yang lama ya Bang ya. Aku sering lihat. Iya, yang udah busuk-busuk gitu. Kami gerah itu. Saya ngomong sama bendahara, sama ketua kami, sama Sintual, bagaimana tuh dibuangannya Bang? Kalau ketua bilang musnahkan aja. Musnahkan aja gitu. Ya, bersihkan semua di situ. Iya, daripada kotor. Tapi kita lihat, masih bisa kalau diperbaiki. Coba kita tanya, bisa diperbaiki, bisa. Ternyata setelah bagus, rebutan tuh orang. Waduh. Itu punya kami gitu. Saya bilang itu punya gereja. Saya bilang gitu. Akhirnya setelah selesai saya letakkan sementara di sini.
tidak ada nggak bisa, saya naikkan ke atas. Setelah sampai di atas mereka minta turun lagi. Saya bilang nggak bisa bongkar lagi. Jadi seperti itulah, selama itu barang belum benar, itu nggak ada yang mengaku itu barang siapa. Karena kamu rawat. Setelah kita rawat dengan bagus, terpakai, oh pindahin ke tempat saya. Rasa memiliki baru ada ya, Mang? Baru ada. Jadi permintaan kami kepada semua jemaat ya, sama semua seksi-seksi, dijagalah barang-barang itu semua. Betul. Dan ada barang-barang yang ibaratnya yang perlu segera ditangani sebelum rusak berat, segeralah dilaporkan dan kita bisa menanganinya. Betul. Jadi saya kira perlu kerjasama juga. Iya, betul. Dan kami siap menerima kritik juga. Iya. Siapapun yang berkritik tentang pembiayaan apapun, kami transparan. Pasti ya, Mang. Iya. Wah, luar Hanya biasa ya. Kami berharap gereja kita ini diberkati Tuhan gitu. Amin. Emang luar biasa ya, kalau pelayanan itu memang banyak banget gitu yang dihadapin, apalagi karakter setiap orang itu berbeda-beda. Tapi cara mengatasinya, cara Amang Inang mengatasinya itu tenang. Terus langsung, oh yang mana gitu, memvalidasi dulu perasaan mereka ya, bahwa penting, iya ini memang penting, tapi kita tanya dulu ke Kementerian Keuangan gitu ya, apakah ini butuh, apa ada uangnya gitu, langsung kita beli. Tapi ujung-ujungnya dibeli kok. Ya Bang, ada AC kita udah dingin kok. Ya ruang sekolah minggu udah sangat dingin sekali ya. Emang luar biasa emang. Oke. Supaya lebih menghargai lagi lah. Iya betul sih ya Mang. Nah teman-teman ya, teman-teman seksi khususnya jemaat Tanjung Priok Timur, jangan lupa merawat barang-barangnya dan jangan pas rusak baru dilaporkan, oke? Iya. Nanti kalau udah rusak udah nggak bisa diapa-apain. Iya, harus ganti baru. Iya, tambah lagi duitnya. Tambah lagi. Pusing kalau ngomongin duit gini ya. Oke, Amang Inang ini kan adalah orang-orang sibuk ya. Ya dong, tadi udah di-mention sama Amang Tegal dong. Saya pekerjaannya teknik, ngomong pekerjaan di balik pelayanan Amang Inang ada pekerjaan atau kesibukan kepentingan lain di luar pelayanan. Nah, gimana sih cara Amang dan Inang memanajemen waktu gitu ya, manajemen waktunya supaya balance antara pelayanan dan pekerjaan. Pastinya akan berat sekali kalau di rumah keluarga ya adalah satu prioritas kita juga gitu ya. Ada yang harus kita jalanin banget nih, pas banget Amang Manurung juga ada. Jadi siapa yang backup gitu? Jadi gimana sih cara Amang Inang mengatasi atau membuat manajemen waktu yang baik dalam mengelola aset gereja dan dalam pelayanan menjadi paratahun? Gimana cara manajemen waktu Amang Inang? Ini selalu aku tanyakan sih setiap podcast. Yang senior dulu dah. Oh, yang udah dua periode ya? Dua periode dulu itu. Gimana cara? Paling cantik dulu. Soalnya ya Amang nih ya, fun fact ya. Aku tuh kan karena tiap hari ketemu Inang Benpur ya. Makanya aku bisa. Seorang ibu iya. Tiap hari datang. Iya. Tiap hari datang iya. Jogi di belakang. Jogi ini adalah anak Inang Sintua ya. Inang belakangnya. Di belakang anteng. Udah nanti kalau Inang lagi ngetik, Jogi main aja. Jadi kayak banyak sekali peran Inang. Gimana sih cara membaginya? Apalagi Ini kayak apalagi menjadi sosok seorang istri juga di rumah itu harus ngepel, harus ngurusin rumah, ngasih makan, harus menyayangi suami. kayaknya superwoman banget ya. Gimana, Inang? Coba tips and triknya gimana, Inang? Nih Kak Joan nih udah buka kartu. Sampai Jogi juga digombal. Biar Jogi di atas. Gimana, Inang? Iya Kak, kebetulan memang di luar pelayanan kita juga aktif di luar ya. Jadi gini Kak, itu tergantung kitanya juga. Kebetulan pelayanan di gereja ini kan bisa fleksibel ya dibandingkan di luar. Jadi ketika kita sudah selesai pelayanan di luar, barulah kita melayani di gereja. Itu yang selalu Inang terapkan. Kebetulan ya misalnya sore ya datang sore gitu. Bisa bawa kalau harus bawa anak ya dibawa anaknya ke gereja. Kebetulan anaknya juga anteng, jadi lebih tenar anaknya daripada bapaknya. Iya. Betul lagi. Jadi gitu Kak. Jadi selesai pelayanan di luar, selesai aktivitas di luar, datang ke gereja. Jadi ya harus tanggung jawab. Kalaupun itu sampai jam 9 ya udah dilakonin sampai jam 9. Itu aja sih mengatur waktunya, karena memang sibuk juga di rumah, sibuk juga di pekerjaan, sibuk juga di pelayanan. Jadi puji Tuhan masih dikasih kesehatan ya Kak ya, masih bisa menjalani rutinitas itu setiap harinya dengan ya
baik tidaknya kan itu orang yang menilai. Jadi semampu kita, sebisa kita, ya puji Tuhan, anak juga nggak terlalu rewel, mau dibawa ke sini ya sampai malamnya sampai malam. Itu aja sih Kang, nggak terlalu, karena ini udah dijalanin udah mau periode kedua, ya kayaknya biasa-biasa aja sih, nggak terlalu memberatkan. Iya. Dan Ina ngejalaninnya juga tenang gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, karena betul sih memang pelayanan di gereja ini fleksibel ya, dan Ina dikelilingi orang-orang yang suportif gitu, mendukung Ina. Iya. Oh, luar biasa ya. Kayaknya nggak segampang itu sih sebenarnya. Kalau kata kalimat jawaban Inang ini sebenarnya simple ya, tapi di dalam itu rumit banget. Pikirannya aja udah rumit. Aku yang masih anak muda aja udah rumit, apalagi jadi orang tua. Kalau dari Amang coba, gimana cara tips and trick Amang deh? Aduh, sebagai seorang ayah juga punya guru di rumah. Oh, kalau Amang mungkin keluar kota, oh sering sekali ya pas itu Tagalog dan Amang Madura gini keluar kota. Gimana cara manajemen waktunya Amang supaya balance sama pelayanan? Jadi begini ya, kalau untuk manajemen waktu itu kita juga nggak menafikan, kadang-kadang kita ngomong kerjain hari ini nggak jadi juga. Betul Amang. Banyak juga yang Iya, banyak tunda ya. Iya. Wow, begitu kita janjikan akan selesai minggu ini, belum tentu. Belum tentu. Tapi itu pun semuanya kita nggak sengaja lah ya. Itu mungkin karena kegiatan kita juga di samping mengabdi di gereja, kita juga seperti yang dibilang Johan tadi, kita perlu juga di keluarga gitu ya. Tapi yang jelas kami tetap koordinasi antar para tahun, dan begitu pula dengan tukang atau vendor yang kami telah tunjuk. Oke. Nah, itu selalu kami komunikasi dan itu bisa dijalankan walaupun kami tidak ada, dan kami juga meyakini bahwa hasil yang dikerjakan vendor tersebut kami telah yakin bahwa itu akan bagus gitu aja. Jadi tetap bisa berjalan walaupun kami kadang-kala tidak offline di sini gitu ya, online pun kami tetap bisa ngawasin juga, dan bagaimana kita juga memberdayakan koster-koster gereja sama semuanya keamanan lah ya, termasuk Johan juga yang sering di gereja ini kan. Nah, jadi itu tangan Johan dulu ya. Jadi sebetulnya ya Tuhan itu maha adil ya, maha kasih lah. Walaupun kita tersita umpamanya sekali-sekali waktu di sini, sepertinya masih bisa makan lah. Masih bisa makan ya mungkin ya. Tuhan itu ya. Saya kira apa kita nggak bisa. Apalagi saya kalau udah keluar kota kan, bolosnya udah nah, itu makanya merah. Kadang-kadang Amang Tagalog kalau udah nggak di luar kota 100% di sini terus. Iya, utang nih. ya memang benar, kembali lagi ya, itu mengatur waktu kita ya. Memang bukannya mau kita menomorduakan pelayanan ya, namun benar. Semua yang kita lakukan untuk keluarga itu ya pelayanan juga sebenarnya kan, kayak gitu ya. Jadi apa yang kita bisa perbuat, apa yang kita bisa luangkan waktunya, ya jangan didustakan. Kalau memang bisa ke gereja ya kita ke gereja, seperti itu ya. Jangan sampai nanti wah ini ada waktu luang terus kita punya tugas di sini, bentar aja lah, kena fleksibel, bukan seperti itu. Jadi lebih kepada ya itulah, kita harus sejalan. Benar yang dikatakan dari Amang Manurung dengan Inang Sitorus, kesemuanya itu ada berkatnya ya. Jangan sampai kita lepas itu, karena kadang-kadang yang saya rasakan kadang-kadang di pekerjaan itu bergumulnya ya, bergumulnya kita ini di luar dari ya bersama teman-teman ya, maksudnya dalam artian tidak seiman dengan kita, pasti kan begitu ya. Namun kita kembali ke gereja, kita bekerja di gereja itu kayak ada tenangnya. Seperti itu yang kurasakan ya. Jadi setelah kita di proyek ini gontok-gontokan, dalam artian gontok-gontokan bukan gontokan berantem ya, dalam artian ya banyaklah kendala di lapangan yang kita harus selesaikan ya. Kadang-kadang aduh ini gimana buat besok, gimana berpikiran. Namun itu yang menjadi saya pribadi di pelayanan ini, setelah kembali saya merasakan ya istilahnya bekerja di gereja ini dalam artian para tahun tuh jadi tenang lagi. Oke, kita mikir lagi di sana, kita hajar lagi sana. Jadi nggak terlalu di pekerjaan itu menjadi satu prioritas, enggak. Kadang-kadang juga emang perlu kayak healingnya itu di gereja. Iya benar. Setuju lagi Amang. Iya, healingnya itu di gereja. Setelah kita stres Senin sampai Jumat atau gini, healingnya itu kita di gereja.
ya, bukan melalui kita ini enggak, selama kita melayani ke gereja kita bisa jadi bermanfaat untuk orang lain, itu healing itu sebenarnya. Iya, benar. Ya gitu ya, bukan mencari Jalan-jalan gitu. jalan-jalan gitu yang namanya bilang. Nah itu healingnya dia sebenarnya ke gereja. Udah hampir tiap hari di sini. Iya makanya pribadi itu saya rasakan seperti itu. Kita di pekerjaan kan gitu, stres dengan target, stres dengan pencapaian, stres dengan apa yang harus kita penuhi kayak gitu kan. Ya nggak ada obatnya itu ya. Padahal kita juga bekerja di gereja kan, sesuai dengan keinginan jemaat harus begini. Padahal itu juga stres, tapi itu yang jadi istilahnya itu jadi lebih menyenangkan atau lebih jadi healing sebenarnya di situ. Warna itu yang saya lihat. Nah, warna penyejuk daripada kalau kita di sana terus warna merah, di sana warna hijau lah. Iya sih, kira-kira begitulah. Jadi kita mengatur waktu itu ya memang kalau emang ada waktu ya jangan kita merasa nggak penting lah ke situ. Iya. Namun kita harus emang bertanggung jawab untuk itu untuk pelayanan di gereja. Emang waktu kita di situ. Nah itu yang saya rasakan. Janganlah kita jalan aja ke sana. Apa yang bisa kita kerjakan itu menjadi ya ada berkatnya lah seperti itu. Wah. Kira-kira begitu. Sangat bagus ya jawaban Amang Ina ini relate banget sama aku juga ya. Yang kebetulan sama sebenarnya, cuman aku naso martohonan gitu ya. Aku sudah bisa berbahasa Batak. Iya benar. Timulmet ini dulu juga. Iya, pelayanan juga. Tapi memang iya sih benar, kalau di luar kita bekerja sama orang ya memang merah terus. Tapi ketika kembali ke gereja itu salah satu healing kita, karena kita memberikan sesuatu yang bermanfaat dan membuat orang tuh senang gitu ya. Luar biasa emang ya. Kita lanjut Amang Inang. Untuk tadi kita udah ngomongin tips and trick gimana cara memanajemenkan waktu dan gimana sih cara Amang Ina mengelola aset gereja. Kita kembali ke pertanyaan, lagi-lagi ini sebenarnya program para tahun seharusnya ya, tapi nggak apa-apa, kita tunggu jawaban dari Amang Inang. Jadi dengar-dengar di gereja ini akan ada pembangunan gereja, betul Amang Inang? Ya, puji Tuhan. Dari Amang Inang para tahun, apakah sudah ada planning untuk mendukung pembangunan tersebut? Gimana kira-kira Amang Inang? Udah ada planning belum untuk mendukung pembangunan gereja kita? Jadi benar kata Kak John ya, kita bergumul sekarang bagaimana kita untuk merenovasi atau merevitalisasi gereja kita ya, karena memang sejalannya waktu mungkin sudah tidak memadai ya dari sisi tinggi gereja, nah kan udah mulai tinggi di jalan, ataupun dari lahan parkir mobil, ataupun dari sisi, karena kita udah banyak ya kategorial yang harus kita akomodasi, seperti ruangan, seperti itulah ya, seperti kayak podcast kan sekarang ini nomaden ini. Iya. Ya? Benar. Nah, Bentar lagi berubah. jadi emang itu diperlukan adanya pembangunan gereja kita yang baru untuk mengakomodasi semua pelayanan kita ya. Nah, plan kita karena ini mencakup adalah rencana besar kita ya, rencana jangka panjang, rencana jangka panjang juga, dari supaya pembangunan ini tetap tidak mempengaruhi kegiatan ke gereja. Seperti itu banyak pemikiran. Jadi kita banyak sumbangsi dari kategorial juga bagaimana kita menyikapi hal tersebut ya. Namun kalau dari kita dari para tahun sebenarnya kita sudah dari kita di Parhalado sudah akan membentuk suatu panitia ya sebenarnya pembangunan. Namun dari kita para tahun sebenarnya juga akan memberikan ya semacam keikutsertaan kami karena kan nantinya setelah serah terima kita yang akan mengelola ya, ataupun di para tahun di periode berikutnya setelah kami, seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang kami sebenarnya sih lebih kepada menjaga aset ini supaya nanti dana yang terkumpul itu tidak terbuang ke sini gitu, terbuang untuk perbaikan, terbuang. Jadi lebih mengutamakan apa yang kita punya sekarang kalau bisa untuk dialokasikan ke pembangunan gitu. Jadi karena kan nanti ada panitia sendiri. Kalau kita para tahun memang lebih kepada nanti mungkin diikut sertakan dalam
nanti mungkin di satu sisi ya, dalam artian seperti itu. Nah, jadi kalau untuk planning kita sebenarnya kita juga akan menyiapkan bagaimana nanti rencana pembangunan ini. Sebenarnya lebih kepada nanti ke panitia. Nanti kita akan berkontribusi sebagai para tahun dan bendahara di dalam kepanitiaan tersebut. Nah, yang lebih penting sebenarnya sih dana ya. Betul. Dana itu. Jadi kita dalam artian bukan hanya kita menggalang dana, tapi juga jangan kita membuat kebocoran juga di dana yang di dana ada. yang kita sudah kumpulkan. Sebenarnya itu kita yang mau tahan sebenarnya. Jangan sampai nanti kita di ini butuhnya jadi istilahnya jadi lebih nggak apa ya, kalau dibilang salah satu kita perlu dana tapi di sini kita keluar terus. Betul. Seperti gitu. Jadi nggak ini ya, nggak balance. Ya, jadi kita mau menahan yang itu, Mau jadi menahan. supaya apapun yang emang diperlukan, kita lebih istilahnya melihat kita perlu untuk dana bangun gereja yang baru. Jadi itu juga nanti yang coba kita sounding, kita coba berikan juga penjelasan kepada kategori-kategorial ya, dalam artian kita mau ke gereja loh. Jadi lebih baik kita lebih menyikapi dana ini untuk ke situ daripada mungkin ya tidak mengurangi pelayanan mereka, tetap harus yang terbaik yang diberikan, kira-kira begitu. Oke, berarti aku secara nggak langsung memang mendukung, tapi beriringan dengan panitia pembangunan. Betul, gitu ya, betul. Mang ya. Ada panitia pembangunannya khusus, Ya. terpilih, tapi sebagai wartawan harus beriringan dan berkontribusi, Ya. ikut serta bukan dalam sebenarnya udah secara nggak langsung udah masuk dalam kepanitiaan ya, Mang ya. Iya. Atau boleh saya tambahkan juga. Ya, boleh, Mang. Jadi masalah pembangunan gereja kita ini adalah hal yang sudah urgent sebetulnya. Betul, Mang. Mengingat umur gereja kita juga Sudah tua. Jadi Kondisinya. semuanya termasuk luas bisa melihat gereja kita itu sebetulnya udah layak untuk dicat sebetulnya. Iya, betul. Setuju. Jadi karena ada rencana untuk pembangunan baru, sementara kita tahan untuk pengecatan. Oh gitu. Itu kan butuh dana beberapa ya. Itu nanti kalau memang ada pembangunan baru, saya kira kalau juga nanti dibongkar gitu Dibongkar, kan. Jadi ya. mendingan gitu dulu, kita terpusat dulu bagaimana memastikan pembangunan ini berjalan dengan baik. Tapi sebagai orang percaya, kalau saya sih percaya ya, kalau kita bersatu semua, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Setuju. Itu aja. Jadi kita jangan takut dulu masalah dana bagaimana, yang penting kita bersatu dulu gitu ya. Bersatu. Nah, jadi kalau kami dari segi para tahun dalam mendorong pembangunan ini, saya kira kita sebagai owner lah ya. Iya, owner justru ya, Mang ya. Owner yang akan menerima hasil Menerima pembangunan aset. tersebut. Jadi memang dari wacana dari Abang pimpinan kita juga sudah begitu. Semua mulai dari awal perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap ini segala macam, kita juga akan memberikan kontribusi ya. Tidak penting ibaratnya masalah perencanaannya itu kita bukan berarti kita ngasih asistensi, bukan, kita terlalu naik kalau mengatakan asistensi, tapi kita akan memberikan saran lah gitu ya, apalagi Pasti. seperti kita lihat kalau kapasitas gereja kita ini kan bisa 800 ke atas ya, tapi kalau secara statistik kita lihat setiap minggu itu sekali ibadah itu paling tinggi 400 saya kira ya. Nah, ya kurang 500 lah. Jadi saya kira untuk yang gereja yang baru lebih baik kita sesuaikan dengan jumlah tersebut. Masalahnya kalau kita mengharapkan luas tambahan sepertinya sudah tidak begitu relevan lagi untuk Iya. saat ini. Kita udah berbatasan dengan laut loh. Bener sih. Iya. Jadi Iya. kita di samping kiri kanan kita juga sudah ada gereja. Tapi bagaimana gereja itu bagus bentuknya, berfungsi dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Itu aja. Iya betul ya. Jadi nggak yang harus besar, Nggak usah. harus mewah, harus ini, yang penting nyaman, Nyaman. sesuai dengan kebutuhan dan bisa dipakai dan berfungsi dengan baik Betul. gitu ya, Mang. Dan jangan seperti ini lagi, sepertinya gedenya nggak usah. Iya, tapi memang Tanah-tanah yang lain bisa gunakan sebagai bentuk parkir apa segala macam, Betul. sarana pertamanan biar lebih asri kan. iya. Tapi memang gereja kita udah tua ya, Mang. Iya. Ya udah, luar biasa sih jawabannya ya. Berarti memang harus para tahun itu beriringan dengan panitia pembangunan gitu ya. Jadi jangan salah tangkep ya teman-teman semua ya. Karena memang sebenarnya ownernya adalah para tahun. Ownernya para Kebetulan tahun. kami ini apa pekerja-pekerjanya lah. Iya, pekerja-pekerjanya ya. Hamba-hamba yang akan melaksanakan. Akan melaksanakan gitu ya. Akhirnya.
Oke, soal pembangunan pasti kan ada pembaharuan aset, ya dong. Yes. Ada aset-aset baru, mungkin nggak tahu ya, entah AC-AC baru semua, kursinya, mungkin Altarnya. iya altarnya apa mau bertingkat atau dibuat Iya. apa pasti kan beda. Nah, gimana langkah awal? Kita berangan-angan dulu aja gini ya. Siapa tahu omongan itu adalah doa. Iya. Betul, tadi aku setuju banget sama Amang. Amin. Jangan khawatir soal dana, yang penting kita bersatu dulu. Kolaborasi itu penting juga. Gimana langkah awal Amang dan Inang para tahun untuk mengelola aset nih, aset awal nih pertama. Gimana cara Amang Inang mengelola itu dan mengatur itu menjadi satu inventaris yang akan terus berlanjut gitu. Kalau sekarang kan yang kita lihat ya, kayaknya kurang gitu. Inventarisasi di gereja kita itu setiap seksi apalagi ya kurang gitu menyampaikan reviewnya alat-alat yang mereka punya ke para tahun. Kadang gitu harus para tahunnya dulu turun tangan biasanya kan gitu. Nah karena ini gereja baru istilahnya nanti kita ada pembangunan, gimana cara Amang Inang langkah awalnya gimana gitu untuk mengelola aset baru ini? Apakah ada membuat inventarisasi baru atau gimana? Ada gak Amang Inang gambaran-gambaran seperti itu? Kalau seperti kita ya yang di lapangan ya, ini pengalaman dari luar, kita harus memperhatikan dari awal. Dalam Iya. arti dalam desainnya pun gitu ya, sudah harus menyiapkan detail-detail atau utilities yang akan dipakai di situ. Oke. Jadi seperti penempatan AC nih, jangan umpamanya AC ditaruh di sebelah situ, oh ternyata harus di sana enggak. Jadi harus benar-benar di situ diletakkan ya fix di situ. Oh, Itu ada oke. perhitungannya begitu. Begitu pula dengan pengkabelan seperti yang kita lihat sekarang gereja kita kabel di mana-mana kan. Iya, Jadi benar. kita akan mungkin kasih saran itu dibikin koridor sendiri tersembunyi dan itu kan terpusat gitu. Nah itulah yang kita di ujung-ujungnya aja end to end aja yang kita akan perbaiki gitu. Jadi lebih sederhana gitu. Dan penempatan alat-alat musik gitu ya mungkin kita kan melibatkan ahli akustik juga gitu kan. Iya, benar, Amang. Sehingga nanti jadi biar kameranya di mana gitu seperti kalian multimedia nanti udah tinggal switching kamera aja gitu. Kita tempatkan kamera 3 biji umpamanya di kan. Iya. Jadi nggak usah gini-gini lagi ada petugasnya. Iya, tarikan tambah ini ya, Betul. tambah lagi Jadi gitu. seperti itu. Nah, mungkin itu mungkin butuh biaya tapi kan yakin lah Tuhan. Iya. Gitu aja seperti. Oh itu Iya. langkah awal Amang lah ya. Iya tapi memang iya sih memang itu langkah awal yang sangat penting. Betul. Ya. Jadi biar nanti nggak asal ini ya. Jadi terporsi dengan baik dan benar ya tepat. Oke luar biasa memang. Apalagi aku mau nanya apa lagi? Karena sudah banyak banget ini pertanyaan. Ya, memang begini ya, memang gereja kita kan ini memang kita sejalan dengan zaman atau waktu ya. Betul Amang. Dulu zaman kita waktu zaman bangun nggak pernah ada pikiran untuk multimedia. Oh iya benar, setuju Amang. Pemikiran untuk mungkin Musik di depan ataupun gitu ya. kur, iya, seperti benar. itu ya. Nah, coba kita nanti ya di kesempatan yang baru, gereja yang baru ini coba kita bikin pos-posnya dalam artian makanya kita perlu sinergi bukan hanya para tahun sebenarnya. Dari Semua. Koinonia, Marturia, Diakonia. Dalam artian mereka memang punya stakeholder jemaatnya dia untuk kesehatan harusnya di mana ini, ya kan? Untuk sekolah minggu harus bagusnya sebagaimana. Terus untuk musik harus tempatnya di mana. Untuk multimedia kalian harus punya ruangan tersendiri untuk yang bagaimana. Seperti itu kembali lagi. Nanti kita padukan. Nah, itu yang menjadi nanti gereja kita lebih teratur kelihatannya. Jadi nggak ada kayak semacam saling ini ruangan kami Iya. loh, ini Sikut-sikut ya. ini kami loh. Nah seperti itu. Jadi lebih maksimal kalau kalian kan lebih tahu karena kalian lah yang berkecimpung dalam hal tersebut ya, kayak Marturia di bagian musiknya, dia paham nih harusnya begini. Nah seperti rencananya seperti itu. Kira-kira begitulah. Kita lebih dapat masukan dari teman-teman di setiap kategorial sebenarnya seperti itu. Jadi ya kita sama-sama berdoa dan berusaha lah ya untuk gereja kita yang ke depan pembangunan ini semuanya lebih ya istilahnya teratur. Kita lebih teratur dan lebih nanti pemikiran kalian kan ada, untuk 20 tahun ke depan tuh apa yang saya perlukan?
visioner lah ya. Seperti itu, jangan nanti udah Ada kita satu ini aja. kan gereja nggak mungkin 20 tahun, pasti lebih. Wah, pasti lebih. Iya, dan kita udah potong satu generasi kan. Jadi ntar generasi kita apa benernya? Oh, AI nih harus ada apa gitu, apa kayak gitu kan. Itu jawaban, namun mungkin realisasinya mungkin ke depan, tapi kita sudah persiapkan. Iya, betul. Infrastrukturnya di situ. Iya. Wow. Jangan sampai nanti kayak Iya, gini bongkar kita pasang. bikin kayak kubikel itu kan bikin knockdown ya, Iya. jadilah ruang mixer kan seperti itu. Nah, yang kayak gitu-gitu coba mungkin kita bisa berikan ya. Pikirkan gitu ya. Iya, jadi kita pikirkan ruang kesehatan mungkin perlu ruang untuk gigi, ruang untuk kebidanan. Kita nggak tahu itu. Iya. Nah, Betul. seperti itu ya, contoh kecilnya. Di sekolah minggu mungkin ada kayak terobosan baru ya di 20 tahun kemudian, kita nggak tahu itu. Iya, Ada ruang benar. peraga. Nah, seperti Iya. ada ruang kayak istilahnya mini konser atau pakai gimana Khusus gitu gitu ya, untuk konser-konser. ya itu kan kita bisa membayangkan lah Bayangkan. nanti untuk kedepannya seperti apa. Nah, yang pasti itu kan berkembang. Yang penting sudah dipikirkan dari sekarang gitu ya. Sudah Iya. dipikirkan dari sekarang. Nanti yang kita lebih komprehensif lah di gedung yang di pembangunan ini, lebih pada lokasinya. Namun ya sumbernya dari kalian juga gitu. Iya, dari kita. Karena kan mereka yang punya ini ya, punya apa istilahnya program itu yang mungkin 5 tahun, pasti 20 tahun saya mau harus bagaimana seperti ini. Kira-kira gitu. Ternyata sudah sejauh itu ya. Iya. Namanya dari memang harus sih. Harus visioner benar Iya. ya. Karena nggak sebentar kita memakai gereja. Maksudnya pemakaian gereja ini nggak sebentar, nggak 5 tahun, 10 Iya. tahun, 20 tahun, bahkan lebih gitu ya. Oke. Terima kasih Amang, jawaban yang luar biasa ini. Aku tidak kayak udah di luar ekspektasi sebenarnya jawabannya ya Bisa aja, teman-teman. bisa aja. Sudah basa-basi aja. Ini intermezzo aja teman-teman. Tadi kita ngobrol tapi kayaknya ada bonus sama teh nggak diminum. Silakan boleh disantap dulu Amang Inang. Oke. Supaya nggak Nggak ada endorse kan Makasih. Kak? Sebenarnya karena aku haus. Ini nggak ada endorse kan? Yang nggak ada kok. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh iya. Logonya nggak ada. Ada pun masalah. Bagus. Aduh, enak sekali nih. Manis kayak yang bikin. Kayak Kak Joan yang bikinnya. Aduh. Kalau aku nggak kebagian ngebikin tapi aku manis. Pertanyaan terakhir ini muncul karena sudah banyak banget aku nanya dan aku sudah terinformasi dengan informasi yang sangat banyak gitu ya. Ada gak pesan yang ingin Amang sama Inang sampaikan kepada jemaat gereja sebagai paratahun dan sebagai bendahara pria? Mungkin dari Inang cantik dulu, gimana dari Inang dulu? Gitu. Pesan yang ingin disampaikan kepada ruas. Betul. Saya sih cuma ini ada pesan. Marilah kita sama-sama menjaga aset yang ada di gereja kita. Jadi ketika kita beribadah pun jangan mengotori dalam gereja kita. Itu yang sering Inang lihat di gereja nih, selesai ibadah pasti banyak sampah. Nomor satu yaitu merawat gereja kita, gedung gereja kita khususnya. Terus yang kedua, karena Inang bendahara, jadi boleh dong pesan di sini kepada ruas biar didengar juga Boleh ya. boleh. Marilah kita membayar iuran tahunan tepat waktu, karena dana inilah yang akan kita pergunakan untuk operasional gereja kita. Betul. Untuk Memenuhi pelayanan di gereja kita. Kalau tidak dari ruas, dari siapa lagi kita dapat dana itu? Jadi mari kita sama-sama untuk mensukseskan pelayanan yang ada di gereja kita. Itu dari saya, mungkin dari Amang Paratahun. Jadi kalau dari saya pribadi untuk sebenarnya sih bukan pesan ya. Jadi kita sama-sama lah di sini. Jadi karena kita gereja dalam satu naungan, ya tadi yang saya bilang dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi kesemuanya kami sangat mengharapkan partisipasinya. Jadi kita tidak hanya sebagai kalau dibilang jemaat pasif ya, datang ke gereja selesai pulang. Dalam artian kita bisa tengok, bilang, oh ini kekurangan gereja ini, kita itu ini. Luar biasa kalau jemaat itu akan berkontribusi ya, dalam artian tidak hanya sebagai tadi saya bilang jemaat pasif. Dalam jemaat ini sama-sama kita membangun gereja kita, bukan karena
saya cuma jemaat. Iya. Biarlah para halado yang akan memikirkan bagaimana keberlangsungan gereja kita atau program kita. Namun itu semua tanggung jawab kita sebagai jemaat gereja sini. Jadi kami berharap jemaat di gereja HKBTPT ini khususnya itu kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk gereja kita. Terlebih untuk anak-anakku di sini ya. Dari multimedia, dari musik, dari sekolah minggu, remaja, naposo semuanya. Jadi kalianlah yang akan menjadi namanya milestone lah ya. Milestone kami di sini. Jadi apa yang terbaik untuk pelayanan beritahu ke kami supaya kita sama-sama melayani, bukan hanya istilahnya yang melayani di gereja cuma para halado, bukan. Stigma itu nggak boleh harus kita hilangkan, bahwa semua jemaat di HKBP itu harus bisa melayani, hanya kita bisa mengakomodasi. Seperti itu ya, jangan jadi kita memperkecil diri kita untuk melayani. Kita sambut semua dalam satu keutuhan, di dalam nama Yesus Kristus kita bisa melayani yang terbaik. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa. Kayak lagi didoain. Oke, dari Amos itu Manurung? Dari saya pesan kesan pertama ya, terima kasih kepada anak-anak kami yang telah membuat ini acara ini. Saya kira ini suatu jendela ya, biar bisa jemaat kita khususnya bisa melihat apa yang terjadi dan apa yang kami katakan itu adalah kebenaran yang kami awalin, yang kami laksanakan ya, dan kami alami. Jadi kepada jemaat Tanjung Priok Timur, jangan pernah jemu berbuat baik untuk gereja ya, Tuhan akan memberkati. Jadi apalagi seperti yang kita telah laksanakan bersama setahun lebih ini, sentralisasi itu ya, keuangan itu akan sedikit banyaknya berpengaruh sekali untuk keuangan gereja kita, di mana 55% itu hasil persembahan kita akan diserahkan ke pusat dan cuma 40% yang bisa kita kelola secara swadaya di sini. Jadi harapan kami kepada semua ruas HKBP Tanjung Priok Timur seperti yang diutarakan Inang Bendahara tadi, lebih memperhatikan lagi ya kewajiban kita ya, berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kembali kita berikan ya. Jadi nasangane lehon mi bu sudiak karena dilihat Tuhan itu kita tapi ulah betiba na usaya pos marawat tamanginan, kita yakinlah Tuhan akan mengembalikan itu berlipat ganda kepada kita semuanya. Dan yang kedua nih, secara kegiatan kita yang akhir-akhir ini yang kami sorot sangat membantu di gereja kita ini, kecil tapi berpengaruh, itu kerja gotong royong tiap minggu yang akhir minggu tuh ya. Oh, yang jam Sabtu ya. Itu sangat positif sekali. Iya sih memang. Jadi kami harap dari para tahun setiap minggu yang bertugas pada saat tertentu, mohonlah semuanya anak-anak muda yang punya potensi, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan lansia, lebih rajin lagi lah di kebersihan gereja kita. Tuhan memberkati. Makasih ya. Aduh, luar biasa, hari ini sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan teman-teman dari Amang Inang Parartawan. Aku akan mengundang Amang Sinto Tagalog karena pinter bahasa Inggris, brandingnya sih kayak gitu ya kalau di TPT ya. Boleh gak Amang menutup podcast kita dengan bahasa Inggris? Ada yang lebih baik dari kita semua. Tapi tetap di mata aku. Boleh gak Amang? Siap, ayo. Supaya semuanya semakin semakin semangat kita ya untuk di podcast berikutnya. Silakan. Oke. Ini penutup dari saya berarti ya. Closingnya ya. Oke. Thank you for watching us HKBP podcast HKBP TPT in this episode. Hope you like it, love it, and don't forget to subscribe, like, and comment for our podcast. Hoping that we can join in the service. Luar biasa, teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe seperti yang Amang Sinto Tagalog bilang. Dan jangan lupa tonton episode 6 dengan duduk di kamar dan nonton dan komen apakah para tahun ini sudah melaksanakan hal-hal yang baik atau ada masukan atau ada apa. Silahkan komen ya teman-teman. Jangan lupa tonton episode 7 selanjutnya. See you. See you.